Dengan semua, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini kami dari kelompok 4 akan membawakan materi pengauditan internal risiko kecurangan manajemen. Sebelum presentasi kami mulai, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Ninyoman Julianti nomor absen 17 dan rekan saya Niwayan Eka Viani nomor absen 26. Adapun submateri yang akan kami bahas, yaitu mampu memahami risiko kecurangan manajemen, mampu memahami dan membuat rencana penentuan risiko, mampu memahami manajemen risiko dan tujuan-tujuan proses manajemen risiko, dan yang terakhir mampu memahami metode-metode analitis atau kombinasi dari metode analitis. Untuk submateri yang pertama akan saya bawakan sendiri. Risiko kecurangan manajemen. Risiko kecurangan manajemen adalah upaya manajemen untuk mengatur risiko fraud, yaitu mencegah terjadinya risiko fraud. Mengikuti risk management secara umum, secara konsep diterapkan untuk risiko fraud, baik risiko fraud operasional dan fraud pelaporan. Artikel terbaru mengenai risiko yang terkait dengan kecurangan atau penipuan yang dilakukan oleh manajemen membahas model risiko kecurangan yang dapat digunakan oleh auditor internal. Selanjutnya ada 3 elemen yang akan digunakan dalam proses evaluasi risiko. Yang pertama ada kondisi. Kondisi yang memungkinkan terjadinya kecurangan manajemen. Yang kedua, motivasi yang dapat melandasi terjadinya kecurangan. Yang ketiga, tingkah laku manajemen yang dapat mendorong manajemen untuk melakukan ketidakcurangan. Untuk setiap area di atas, terdapat risiko-risiko internal dan eksternal. Misalnya, yang pertama kondisi. Tidak adanya atau lemahnya kontrol internal, tidak adanya atau lemahnya komite audit, pesatnya pertumbuhan, sedikitnya produk-produk utama, pengambilan keputusan yang terrealisasi, manajemen yang tidak berpengalaman. Yang kedua ada material. Untuk meningkatkan investasi eksternal, untuk menunjukkan laba yang meningkat, untuk menghilangkan persepsi pasar yang negatif, untuk mendapatkan pendanaan, untuk menunjukkan ketaatan terhadap syarat-syarat pendanaan, untuk memenuhi tujuan dan sasaran, tingkah laku, ketidakjujuran, kurangnya perhatian terhadap aturan dan regulasi, kurangnya komitmen terhadap etika. Selanjutnya ada submateri yang kedua, membuat rencana penentuan risiko. Membuat penentuan risiko oleh KOSU menyatakan bahwa tujuan dari organisasi, sistem kontrol, dan penentuan risiko tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin untuk menentukan risiko jika seseorang tidak mengetahui biayanya. Begitu risiko telah diidentifikasi, langkah logis selanjutnya adalah dengan membuat sarana untuk mengendalikan risiko tersebut. Selanjutnya ada tujuan organisasi merupakan titik awal dalam penentuan risiko. Menurut studi KOSU menyatakan, meskipun terdapat beragam tujuan, kategori-kategori umum tertentu dapat ditetapkan. Yang pertama ada tujuan operasional, tujuan pelaporan keuangan, tujuan ketaatan. Tujuan operasional hal ini berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi entitas, termasuk kinerja dan tujuan profitabilitas dan pengamanan sumber daya terhadap kerugian. Tujuan-tujuan tersebut bervariasi berdasarkan pilihan manajemen mengenai struktur kinerja. Yang kedua, tujuan pelaporan keuangan. Hal ini berkaitan dengan penyajian laporan keuangan yang handal, termasuk pencegahan pelaporan keuangan publik yang mengandung kecurangan. Tujuan-tujuan tersebut terutama diarahkan oleh persyaratan-persyaratan eksternal. Yang terakhir ada tujuan-tujuan ketaatan. Tujuan-tujuan ini berkaitan dengan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku bagi entitas. Tujuan-tujuan tersebut tergantung pada faktor-faktor eksternal, seperti peraturan lingkungan dan cenderung serupa untuk semua entitas dalam beberapa kasus dan dalam beberapa industri. Selanjutnya ada tujuan khusus. Yang pertama ada untuk melindungi cek dari kemungkinan hilang atau disalahgunakan. Yang kedua, untuk menyetorkan ke bank secara tepat waktu agar mendapatkan bunga yang maksimum.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu manajemen risiko dan tujuan-tujuan proses manajemen risiko. Manajemen risiko atau risk management yaitu segala usaha yang dilakukan untuk menghindari terjadinya risiko. Dengan adanya manajemen risiko, diharapkan agar perusahaan dapat mengambil keputusan yang paling tepat, terutama dalam hal yang berkaitan dengan operasional atau teknis, sehingga risiko dapat ditangani dan kerugian dapat dihindari. Oleh karena itu, audit menjadi suatu alat evaluasi kontrol yang positif yang membantu mengidentifikasi risiko-risiko yang harus diambil dan kontrol terkait untuk meningkatkan operasi dari posisi pendapatan dan laba. Auditor membantu manajemen untuk mengambil risiko-risiko yang menguntungkan bagi perusahaan, sekaligus berhati-hati dengan cara-cara yang layak dan efisien. Auditor mengevaluasi langkah-langkah yang ditempuh manajemen untuk mencapai manfaat terbesar bagi organisasi. Jadi, audit menjadi suatu alat evaluasi kontrol yang positif dalam membantu mengidentifikasi risiko-risiko yang harus diambil dan kontrol risiko, pendanaan risiko, serta administrasi risiko. Baik, selanjutnya yaitu tujuan-tujuan proses manajemen risiko. Yang pertama, risiko yang muncul dari strategi dan aktivitas usaha diidentifikasi dan diprioritaskan. Yang kedua, manajemen dan dewan komisaris telah menentukan risiko yang dapat diterima oleh organisasi, termasuk penerimaan risiko yang dirancang untuk mencapai rencana strategis organisasi. Yang ketiga, aktivitas penghindaran risiko dirancang dan diimplementasikan untuk mengurangi atau justru mengelola risiko pada tingkat yang ditentukan, dapat diterima oleh manajemen dan dewan komisaris. Yang keempat, aktivitas-aktivitas pengawasan yang berkelanjutan dilaksanakan untuk secara periodik menilai ulang risiko dan efektivitas kontrol untuk mengelola risiko. Dan yang terakhir, Dewan Komisaris dan Manajemen menerima laporan periodik mengenai hasil proses manajemen risiko. Proses tata kelola organisasi harus memberikan komunikasi periodik tentang risiko, strategi risiko, dan kontrol untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, metode-metode analitis atau kombinasi dari metode analisis. Nah, metode-metode ini terdiri dari 5, yaitu yang pertama, pembuatan bagan alir. Bagan alir yaitu sebuah metode analisa, efisiensi, dan kontrol operasi. Dari bagian tersebut, kita dapat melihat operasi, mengidentifikasi ketidakefisienan, dan langkah-langkah yang terabaikan dan kelemahan-kelemahan kontrol. Bagan alir dapat bermanfaat ketika auditor melakukan observasi tentang metode, risiko, dan kontrol dalam bagan alir. Kemudian, auditor dapat membandingkan proses tersebut dengan proses yang ada pada bagan alir sebelumnya. Selanjutnya, yang kedua, metode kuesioner kontrol internal. Kuesioner kontrol internal atau disingkat dengan ICQ sering digunakan oleh auditor. Kuesioner seperti ini mencari informasi untuk memperluas pemahaman auditor. ICQ ini dimulai dengan jawaban yang diketahui atau diinginkan dan membutuhkan jawaban ya atau tidak yang disertai dengan komentar. ICQ digunakan untuk mengevaluasi berkelanjutan atas kontrol yang ada dan dapat digunakan dalam analisis risiko. Selanjutnya, metode yang ketiga, analisis metrik. Suatu matriks kontrol merupakan alat untuk membandingkan kontrol dengan risiko, guna memastikan bahwa setiap risiko memiliki kontrol yang layak. Matriks kontrol juga mengakui bahwa kontrol tertentu dapat memberikan perlindungan untuk lebih dari satu risiko. Yang keempat, metode ilustrasi COSO. Studi COSO mencakup satu volume berjudul Evaluation Tools atau perangkat evaluasi. Nah, perangkat evaluasi ini berisi dua jenis umum perangkat, yaitu yang pertama perangkat komponen yang merujuk pada analisis komponen-komponen sistem kontrol, dan yang kedua lembar kerja penilaian risiko dan aktivitas kontrol yang digunakan untuk menilai tujuan-tujuan khusus, risiko, dan kontrol. Dan yang terakhir, metode Courtney.
Teknik ini melibatkan perhitungan yang menempatkan nilai uang, yaitu dolar dan rupiah, ke risiko potensial. Dan estimasi terbuat dari frekuensi yang bersama dengan risiko bisa menciptakan kesulitan. Jika pendekatan ini digunakan, auditor internal harus berupaya mencapai kesepakatan dengan manajemen tentang nilai-nilai yang diberikan dan frekuensi yang diestimasi. Baik, demikian materi pemaparan dari kelompok 4 hari ini. Jadi dapat kami simpulkan, risiko kecurangan manajemen adalah upaya manajemen untuk mengatur risiko fraud, yaitu mencegah terjadinya risiko fraud. Adapun 3 elemen yang digunakan dalam proses evaluasi risiko ini, yaitu kondisi yang memungkinkan terjadinya kecurangan manajemen, motivasi yang dapat melandasi terjadinya kecurangan, dan tingkah laku manajemen yang dapat mendorong manajemen untuk melakukan tindakan kecurangan. Membuat penentuan risiko oleh COSO menyatakan bahwa tujuan dari organisasi, sistem kontrol, dan penentuan risiko tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Begitu risiko telah diidentifikasi, langkah logis selanjutnya adalah dengan membuat sarana untuk mengendalikan risiko tersebut. Salah satunya dengan manajemen risiko. Metode-metode analitis atau kombinasi dari metode analisis, yaitu pembuatan bagan alir, kuesioner kontrol internal, analisis metrik, metode ilustratif COSO, dan metode Courtney. Baik, demikian materi dari kelompok pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata.